Selamat pagi adik-adik. Selamat pagi Tuhan Yesus. Selamat pagi Papa Mama. Selamat pagi kakak-kakak. Tuhan memberkati. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Hari ini kita akan mendengarkan cerita dan bernyanyi bersama. Sebelum mulai, yuk kita ucapkan selamat pagi kepada Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, ku muliakan nama-Mu. Pakai tangan kanan ya. Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Terima kasih. Sekali lagi ya adik-adik, yuk ikutin gerakan kakak. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, ku muliakan nama-Mu. Pakai tangan kanan ya. Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Terima kasih. Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Terima kasih. Nah adik-adik, sebelum mulai, yuk kita bersama-sama buka dengan berdoa. Kita buat sikap doa yang baik ya. Dua tangan saya, lima jarinya, kulipat di dada, tanda siap berdoa. Kita buat tanda salib ya, pakai tangan kanan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Teman-teman, mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih atas pagi hari yang penuh sukacita ini. Berilah kami semangat ya Bapa untuk mengikuti bina iman anak orang dengan ceria. Terima kasih ya Bapa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah adik-adik, yuk sekarang kita bangkit berdiri untuk menyanyikan lagu Bapa Kami. Ikutin gerakan kakak ya. Bapa kami di dalam surga, dimuliakan nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi dan di surga. Berilah kami rezeki pada hari ini. Ampunilah dosa kami
seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Jangan masukkan kami dalam cobaan, tapi bebaskan kami dari yang jahat. Sebab Tuhan Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Amin, amin, amin. Adik-adik sayang kan sama Tuhan Yesus? Yuk sekarang kita nyanyi I Love You Jesus. Ikutin gerakan kakak ya. I love you, Jesus, deep down in my heart. I love you, Jesus, deep down in my heart. Talk about deep down, deep down in my heart. Talk about deep down, deep down in my heart. I love you, Jesus, deep down in my heart. I love you, Jesus, deep down in my heart. Talk about deep down, deep down in my heart. Talk about deep down, deep down in my heart. I love you, Jesus, deep down in my heart. I love you, Jesus, deep down in my heart. Talk about deep down, deep down in my heart. Talk about deep down, deep down in my heart. Deep down in my heart. Deep down in my heart. Tadi kita sayang Tuhan Yesus. Tuhan Yesus juga sayang sama kita. Yuk ikutin gerakan kakak ya. Yesus sayang semua. Yesus sayang semua.
Nah, adik-adik, sekarang kita mau mendengarkan cerita tentang Santo Yusuf. Ada yang tahu siapa Santo Yusuf itu? Iya, Santo Yusuf, papanya Tuhan Yesus. Kita mau dengerin cerita gimana Santo Yusuf menjaga Bunda Maria dan Yesus. Yuk kita dengerin sama-sama ceritanya. Duduk yang manis ya adik-adik. Pada pagi hari yang cerah, Maria yang telah bertunangan dengan Yusuf terbangun dari tidurnya, dan ternyata ia sedang mengandung dari Roh Kudus. Dengan ketulusan hati yang dimiliki oleh Yusuf, ia mau menikahi Maria secara diam-diam. Tetapi Yusuf ragu akan keputusan yang diambilnya, sehingga malaikat Tuhan datang dalam mimpinya dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah kamu takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan kamu harus menamakannya Yesus. Ialah yang akan menyelamatkan manusia dari dosa mereka. Apakah benar yang dikatakannya dalam mimpiku? Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf melaksanakan perintah malaikat Tuhan kepadanya, dan segera ia mengambil Maria sebagai istrinya. Maria, mulai sekarang aku akan menjagamu dan anak yang ada di dalam kandunganmu sampai dia lahir di dunia, dan itu akan menjadi tanggung jawabku. Pada saat itu, Kaisar Agustus sedang memerintahkan semua orang untuk mendaftarkan diri di tempat asalnya masing-masing di seluruh dunia. Yusuf pun pergi dari tempat tinggalnya sekarang, yaitu dari Nazaret di Galilea ke kota Daud yang bernama Betlehem, karena Yusuf berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria, tunangannya yang sedang mengandung. Kota Daud menjadi ramai sekali dan tidak ada satupun penginapan untuk Yusuf dan Maria, tetapi Yusuf terus mencarinya. Permisi, apakah masih ada penginapan yang tersedia? Wah, maaf, penginapan di sini sudah penuh. Silakan cari tempat lain ya. Baiklah, terima kasih. Akhirnya Yusuf dapat menemukan sebuah tempat untuk menginap, yaitu sebuah kandang hewan. Dan beberapa saat kemudian tibalah waktunya untuk Maria bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Lalu dibungkusnya dengan langsung dan dibaringkan di dalam kalungnya. Seorang anak laki-laki itu adalah Immanuel, Allah menyertai kita, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Pada hari Yesus dilahirkan, para gembala mendapatkan berita kelahiran itu. Lalu mereka cepat-cepat menjumpai Maria, Yusuf, dan bayinya yang sedang berbaring di dalam palungan. Waktu pun terus berjalan, dan sewaktu masih tinggal di Betlehem, mereka dikunjungi oleh orang-orang Majus dari timur yang datang untuk menyembah Yesus dengan memberikan persembahan berupa emas, kemenyan, dan mur. Setelah orang-orang Majus itu berangkat, datanglah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpinya dan berkata, Bangunlah, ambillah anak itu beserta ibunya, dan pergilah ke Mesir, kemudian tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu, karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia. Maka Yusuf pun bangun. Diambilnya anak itu beserta ibunya pada malam itu juga untuk pergi ke Mesir, dan kemudian mereka tinggal di sana sampai Herodes mati. Ayo, segera kita pergi dari sini. Ketika Herodes tahu bahwa ia telah diperdaya oleh orang-orang Majus itu, ia menjadi sangat marah, dan ia menyuruh orang-orangnya untuk membunuh seluruh anak laki-laki yang ada di kota Betlehem dan sekitarnya, yaitu anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah, sesuai dengan waktu yang dapat diketahuinya dari orang-orang Majus itu. Setelah Herodes mati,
datanglah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpinya di Mesir dan berkata, Bangunlah, ambillah anak itu beserta ibunya dan pergilah ke tanah Israel, karena mereka yang hendak membunuh anak itu sudah mati. Baiklah, aku akan pergi. Setelah dinasehati dalam mimpinya, maka pergilah Yusuf ke daerah Galilea, dan sesampainya di sana, ia tinggal di kota bernama Nazaret. Hal itulah yang membuat Yesus dikenal sebagai anak Yusuf dari Nazaret atau orang Nazaret. Nah, adik-adik, cerita yang tadi kita dengarkan mengisahkan bagaimana Santo Yusuf melindungi dan menjaga Bunda Maria dan Yesus sewaktu itu. Santo Yusuf sungguh-sungguh menjadi seorang ayah yang baik bagi Yesus, seperti ayah kita yang selalu menjaga dan melindungi keluarganya. Jadi adik-adik, pelajaran yang dapat kita ambil dari cerita Santo Yusuf, ayah Yesus adalah kita harus menghormati ayah, karena ayah dengan tulus melindungi dan bekerja untuk menafkahi keluarga. Contoh nih yang bisa adik-adik lakukan untuk menghormati ayah adalah bersikap sopan dan mematuhi aturan yang ada di rumah ya. Oke adik-adik, kakak tunggu ya. Terima kasih. Nah, adik-adik, gimana tadi cerita tentang Santo Yusufnya? Menarik banget kan? Nah, seperti pesan di cerita tadi, kita harus menghormati dan menyayangi kedua orang tua kita karena mereka yang selalu menjaga dan melindungi kita sampai hari ini. Nah, sekarang kita mau aktivitas. Hari ini kita aktivitasnya mau menggambar. Ayo disiapin peralatannya. Nah, ini kakak mau puterin video untuk contoh gambarnya ya. Yuk kita sama-sama mau lihat contoh gambar dari Kanini. Yuk kita lihat bareng-bareng.
Nah, adik-adik, gimana gambarnya? Kan ini cepet banget ya. Nggak apa-apa. Nanti adik-adik boleh melanjutkannya lagi ya. Biar kakak-kakak bisa lihat, hasilnya minta tolong ke papa atau mama buat di post di Instagram, lalu tag atau mention Instagram @BiaTeresia ya. Jangan lupa di follow. Sekarang yuk kita tutup dengan doa. Ayo siap-siap dulu, duduk yang manis, sikap doanya. Dah? Dua tangan saya, 5 jarinya, kulipat di dada, tanda siap berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih untuk cintamu pagi hari ini. Berkatilah kami ya Bapa, supaya kami menjadi putra-putrimu yang penuh cinta kasih. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, dengan demikian Bia pada hari ini sudah selesai. Sampai jumpa lagi adik-adik.